Lanjut ke cerita. Ketika Kapten Jonathan beserta pasukannya kini menuju ke wilayah Lawrence, 1 jam yang lalu, Roman yang menginterogasi pemilik bar. Dia berkata, "Hei pemilik bar, kurasa akan lebih untung kita berdua menyelesaikan pembicaraannya. Kau sudah kehilangan 2 jarimu." Lalu pemilik bar itu pun berkata, "Enyah sana, tidak ada yang bisa kusampaikan kepadamu. Bunuhlah aku. Bloodfen pasti akan membalas dendam padamu." Dan Roman yang mendengar itu sambil tersenyum dia berkata, "Itu benar. Harusnya dari awal kau bertindak seperti itu. Aku sedikit menyukai orang yang sepertimu. Orang yang tidak mau buka mulut meski sudah disiksa dan bahkan tidak takut mati. Soalnya orang yang seperti mereka biasanya memegang informasi yang berharga." Pemilik bar yang masih dengan keteguhan hatinya, dia hanya bicara kepada Roman untuk membunuhnya saja. Dan di waktu yang bersamaan, Roman yang melihat foto pemilik bar bersama anaknya, dia pun menghampiri foto tersebut dan mengambilnya. Kemudian dia berkata, "Haha, baiklah, saatnya memakai cara yang ini. Tidak peduli apa yang akan kulakukan, mau buka mulut ataupun tidak. Contohnya saja, bagaimana kalau ku cari dan ku bunuh putramu, orang yang ada di dalam foto ini." Pemilik bar itu yang mencoba untuk melabuhi Roman kalau orang yang ada di foto tersebut bukanlah keluarganya. Dia pun menyangkal kalau anak tersebut bukanlah putranya. Namun Roman mendesaknya untuk jangan berbohong karena wajah anak tersebut persis dengan pemilik bar. Pemilik bar yang sudah tak bisa berbohong lagi. Dia pun sangat marah, berkata, "Dasar bajingan tengik, bangsawan sepertimu memanfaatkan keluargaku sebagai ancaman." Kemudian Roman berkata, "Baru-baru ini aku mempelajari sesuatu yang menarik tentang Bloodfen. Anggota Bloodfen bahkan bersedia mengorbankan nyawanya demi balas dendam. Dan kutemukan satu kesamaan di antara para anggota. Mereka sebenarnya sedang dalam hutang besar pada Bloodfen dan bukan orang jahat sesungguhnya. Tapi sayangnya mereka harus menjadi orang yang jahat. Bloodfen takkan segan membuat kejahatan kepada orang yang berhutang kepada mereka. Menjadikan keluarga si penghutang sebagai budak itu masalah sepele bagi mereka. Dan itulah kebenaran tentang Bloodfen. Mereka menyudutkan seseorang dan menggunakan keluarganya sebagai sandera untuk mengancamnya. Bukankah menurutmu itu kesimpulan yang sangat masuk akal?" Dan pemilik bar pun berkata, "Tidak ada yang berubah meski kau mengetahui kebenarannya. Bloodfen pasti akan mendapatkan masanya." Dan sebelum pemilik bar itu melanjutkan perkataannya, Roman pun memotong dan berkata, "Hei, coba pikirkan baik-baik. Soalnya kau juga harus berpikir dengan baik ketika taruhan. Aku beneran serius waktu ku katakan akan membunuh putramu. Aku bersumpah atas namaku, yaitu Roman Dimitri. Akan kuperintahkan prajurit untuk mencarinya. Kemudian akan kubunuh dia berlahap dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum kulakukan itu, akan kuberikan kesempatan. Apa kau mau membungkam mulutmu demi Bloodfen dan membiarkan putramu mati? Atau memberiku informasi yang kubutuhkan untuk membereskan Bloodfen? Keputusan ada di tanganmu sekarang." Setelah berkata hal demikian, di sisi yang lain, tepatnya di wilayah Lawrence, khususnya markas utama Bloodfen, terlihat salah satu bawahan sedang melaporkan kepada pemimpinnya kalau seluruh divisi telah dikalahkan oleh Roman Dimitri seorang diri. Dan kalau kesatria Dimitri bergerak, mereka akan dalam bahaya, ungkap pria tersebut. Pemimpin Bloodfen pun marah dan tak percaya kalau Roman Dimitri bisa melakukan hal ini kepada kelompoknya. Dia yang berencana mengokohkan statusnya dengan cara membunuh Roman Dimitri, tapi malah seluruh divisi dibantainya dengan seorang diri, yang bahkan diketahui kalau Roman Dimitri ditolak oleh Akademi Royal Swordsmanship. Pemimpin Bloodfen pun lalu bertanya di mana posisi Roman berada kepada bawahannya tersebut, dan bawahannya pun mengatakan kalau Roman telah meninggalkan wilayah Dimitri. Setelah tahu informasi mereka dari pemilik bar dengan pergi seorang diri, pemimpin Bloodfen pun merasa marah karena telah diremehkan oleh Roman
dengan mendatanginya seorang diri. Dia lalu memerintahkan salah satu bawahannya untuk mengumpulkan seluruh pasukannya untuk membunuh Roman Dimitri sebelum berhadapan dengan kesatria Dimitri. Dia pun berniat akan menggantung mayat Roman di alun-alun kota untuk menunjukkan eksistensi mereka agar tidak ada orang yang berani berurusan dengan mereka lagi. Dan di kediaman Loren, ayah putri Flora sedang berdiskusi dengan para petingginya soal wilayah yang sangat buruk ini dan mungkin akan berperang dengan wilayah Barco. Salah satu petingginya mengatakan kalau pemerintahan pusat akan memihak keluarga Barco dan kalau peperangan pecah, mereka akan berakhir memberikan wilayah kepada keluarga Barco. Petinggi yang lain juga mengatakan kalau mereka harus mempertahankan wilayah bagaimanapun caranya karena keluarga Loren dikenal dengan tanahnya yang subur. Petinggi yang lain mengatakan kalau ada dokumen yang mengatakan bahwa keluarga Loren berhutang pada keluarga Barco dan menjadikan wilayah sebagai jaminan, dan karena hal itu mereka pun meributkan hal tersebut. Di saat keributan itu, ayah Flora memotong dan berkata, biarkan saja begitu, tidak peduli apapun, kita tidak boleh memberikan wilayah Loren. Kalau sampai itu terjadi, keluarga lain akan mendatangi kita seperti Hena, karena keluarga Barco tidak mau berbicara baik-baik. Kita harus melawan mereka sekuat tenaga. Ya, itu benar, karena itu juga kita mengatur pernikahan dengan keluarga Dimitri. Yang diketahui kalau keluarga Dimitri adalah salah satu keluarga terkaya di wilayah timur. Jadi jika pernikahan itu telah terjadi, tak peduli sebanyak apa pinjaman mereka, keluarga Barco takkan bisa menandingi kekayaan keluarga Dimitri. Dan karena itulah pemimpin wilayah Loren mengirim putri satu-satunya kepada Roman Dimitri yang dia sebut sebagai si bodoh Dimitri. Di luar ruangan, putri Flora yang merasa panik dan kebingungan apa yang harus dia katakan kepada ayahnya tentang pembatalan pernikahan dengan Roman Dimitri. Dia yang akhirnya bertekad untuk mengatakan kebenarannya kepada ayahnya. Dia pun dikejutkan oleh salah satu prajurit yang datang untuk melaporkan masalah yang baru saja terjadi di tempat lain, tepatnya di pintu masuk wilayah Loren. Kapten Jonathan berteriak kepada penjaga gerbang wilayah Loren untuk membuka gerbangnya dengan cepat karena dia pikir Roman Dimitri dalam situasi yang berbahaya. Dan tak lama, salah satu prajurit Loren memberitahukan kepada penjaga gerbang tersebut kalau di alun-alun kota kini muncul masalah besar, dan Kapten Jonathan yang mendengar itu, dia pun berpikir kalau masalah tersebut kini menyangkut dengan tuannya Roma. Dan di alun-alun kota, para penduduk dikejutkan oleh seseorang yang menyeret seorang pria tua yang sudah babak belur, dan itu ternyata adalah Roman Dimitri. Oke, kita kembali beberapa waktu yang lalu ketika Roman mendatangi markas Bloodfen. Mereka yang sudah bersiap-siap menyambut kedatangan Roman Dimitri. Mereka pun berpikir kalau Roman adalah orang yang bodoh karena dia berani-beraninya melawan Bloodfen sendirian. Mereka yang berasumsi kalau mereka tidak akan kalah cuma melawan Roman Dimitri sendirian. Namun setelah beberapa saat, dia pun tak percaya kalau Roman bisa membantai semua anak buahnya, serta dia berpikir kalau dia juga akan mati di tangan Roman Dimitri. Setelah kejadian itu, kita kembali ke scene utama di mana Roman menyeretnya ke alun-alun kota. Setelah sampai di alun-alun kota, pemimpin anggota Bloodfen mengatakan jika Roman membiarkannya hidup, dia akan melakukan apapun yang Roman perintahkan. Roman yang mendengar itu, dia sambil menginjak kepalanya. Dia berkata, "Kau akan menjadi anjingku. Harusnya kau mengatakan itu sebelum mengarahkan taringmu padaku." Orang ini adalah pemimpin Bloodfen. Mungkin kalian semua tahu sampah macam apa dirinya. Bahkan Bloodfen meresahkan wilayah Dimitri. Mereka memakai cara kotor untuk menipu orang lain, dan bahkan mereka berusaha membunuhnya. Karena aku menghentikan mereka, kejahatan Bloodfen sudah sangat jelas. Oleh karena itu, di depan kalian semua akan kutumpas kejahatan mereka. Para penduduk dan Kapten Jonathan yang kebetulan datang, mereka pun terkejut melihat Roman mengeksekusi pemimpin Bloodfen.
Dan di kediaman Loren, saat prajurit tersebut melaporkan kejadian yang Roma lakukan, dia berkata, kami mengizinkan Roman Dimitri memasuki wilayah kita, soalnya dia adalah tunangan Putri Flora. Tapi setelah itu, Roman kini muncul di alun-alun kota sambil menyeret seseorang. Dan setelah menyatakan orang yang diseretnya adalah pemimpin Bloodfen, Demles, dia pun mengeksekusinya di depan publik. Ayah Flora yang mendengar itu, dia pun terkejut tak percaya. Dan di waktu yang bersamaan, salah satu petingginya berkata kalau Roman sudah membuat masalah karena dia telah membunuh seorang tanpa seizin penguasa. Kemudian berkata kembali kalau masalah itu tidak bisa dibiarkan. Dan kemudian ayah Flora pun menyuruh prajuritnya untuk memanggil Roman karena dia ingin mendengar langsung dari Roman sendiri. Singkatnya, setelah beberapa saat, Roman pun datang dengan ditemani oleh Kapten Jonathan. Ayah Flora yang melihat Kapten Jonathan itu, dia pun mengira kalau tindakan Roman ada sangkut pautnya bantuan dari kesatria Dimitri. Dan setelah sampai di hadapan ayah Flora, Roman pun memberi salam kepadanya. Ayah Flora pun berkata untuk melupakan sikap formal tersebut dan langsung saja ke intinya. Kemudian ia bertanya kenapa Roman jauh-jauh datang ke wilayah Lawrence cuman untuk melakukan kekerasan seperti itu. Dan Roman menjawab, semuanya dimulai beberapa hari yang lalu. Bloodfen menyerang warga yang tidak bersalah dan langsung kueksekusi saja mereka di tempat. Kemudian sebelum perkataan Roman selesai, scene berganti ke tempat di luar ruangan Roman sedang berbincang dengan ayah Flora. Dan terlihat prajurit yang membawa Roman dipanggil oleh Putri Flora. Putri Flora pun bertanya kepada prajurit tersebut, apakah orang yang diantar adalah Roman Dimitri dan kenapa dia masuk ke ruangan ayahnya. Dan akhirnya prajurit tersebut pun menceritakan apa yang telah terjadi. Sin kembali ke ruangan ke tempat Roman berbincang dengan ayah Flora. Dengan Roman yang sudah menceritakan kejadian yang terjadi di wilayah Dimitri, kemudian meneruskan perkataannya dengan berkata, jadi kuputuskan kalau tidak bisa, kubiarkan mereka begitu saja. Dan setelah itu, aku langsung ke markas utama mereka dan membunuh pemimpinnya. Begitulah penjelasan kasus ini. Kemudian, ayah Flora berkata, yang kutanyakan di sini itu kewenanganmu. Kau tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi orang lain di wilayah Lawrence. Dan Roman pun menjawab, aku mengerti soal itu, tapi aku meragukan Lawrence akan menangani Bloodfen dengan benar. Pemimpin Bloodfen bukan orang yang tidak dikenal. Dia terkenal atas segala tindakan kejahatannya di wilayah Lawrence dan selalu keluar penjara berkali-kali. Dan oleh karena itu, aku menanganinya sendiri kali ini. Karena bagiku sekarang, kerajaan Lawrence tak bisa dipercayai. Salah satu petinggi Lawrence yang mendengar itu pun sangat marah, sekaligus membuat panik Kapten Jonathan. Namun, Roman dengan santai berkata kembali, sejujurnya aku sedikit kecewa, padahal aku pikir kau akan memujiku karena aku mengotori tanganku gara-gara mengurus masalah yang diabaikan oleh Lawrence. Izinkan kutanya padamu, Baron, apa aku melakukan tindakan yang salah? Kemudian ayah Flora pun bertanya kepada petingginya tentang Benles, dan dia pun menjawab kalau dia memang kriminal. Tapi petinggi itu berkata kalau dia tidak tahu kalau Benles adalah pemimpin dari Bloodfen. Setelah mendengar itu, ayah Flora berkata, baiklah, kalau begitu kita takkan membahas masalah ini karena masalahnya sudah selesai sebelum Lawrence menanganinya lebih baik. Akan kuhadiahi kau nanti. Sekarang kau dapat pergi. Dan Roman serta Kapten Jonathan pun menjawab dengan berkata, baiklah, dimengerti. Setelah Roman dan Kapten Jonathan pergi dari ruangan tersebut, ayah Flora pun tertawa terbahak-bahak yang membuat petingginya pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya ayah Flora pikirkan. Ayah Flora yang menyadari kalau rumor yang beredar tentang Roman Dimitri berbeda dengan apa yang dia lihat dan rasakan setelah berbicara dengan Roman. Dia pun merasa senang karena Roman sangatlah cocok untuk menjadi suami putrinya. Kemudian dia menyuruh petingginya tersebut untuk memanggil Putri Flora karena dia ingin menyampaikan semua hal yang telah terjadi. Dan di tempat yang lain, tepatnya di perjalanan Roman pergi untuk kembali ke wilayahnya, Kapten Jonathan pun berkata, Tuan muda, apa Anda harus sampai menyudutkan Baron? Mungkin kita berhasil lolos, tapi kalau sampai dia marah, kemudian. Namun, belum selesai perkataannya, Roman pun berkata, Lawrence tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Aku cuma menyampaikan pada mereka bahwa ini terjadi karena kelalaiannya. Selain itu, sepertinya dia tidak mengetahui tentang pembatalannya.
Tidak mungkin dia menghukum tunangan putrinya. Dan Kapten Jonathan yang mendengar itu, dia lalu berkata dalam hati, "Tuanku telah merencanakan semua ini. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Orang yang ada di hadapanku saat ini sepertinya bukan Roman Dimitri yang aku kenal." Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.